In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace. In His name I find, in His name I find, in His name I find joy I seek. Shalom, shalom. Selamat pagi buat Indonesia, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari Senin ya. Tak terasa weekend sudah berlalu dan kita kembali lagi di Jumsema Adonai, renungan pagi selama 1 minggu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang sangat memberkati kita selama ini ya, Ibu Pendeta Suryani Watimena. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati, karena saya percaya waktu kita fokus mendengarkan firman Tuhan, akan terjadi transformasi di dalam diri kita sehingga kita diperbaharui, kita diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita menundukkan kepala. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa melanjutkan kehidupan ini adalah kesempatan yang Bapa berikan kepada kami agar kami hidup bisa serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Hari ini Bapa di Jumsema Adonai, kami renungan pagi, kami anak-anak-Mu berkumpul, kami percaya tidak seperti biasanya Bapa, tetapi akan terjadi spektakuler. Spirit Roh-Mu Tuhan yang akan membantu kami, memperlengkapi kami sehingga kami Bapa semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Suryani, yang telah Engkau kirimkan di tengah-tengah kami, biarlah urapan-Mu lebih dahsyat, Bapa. Berbicara kepada kami, Bapa. Berikan kami firman-Mu. Beritahukan kepada kami apa yang harus kami. Bapa, kami percaya renungan pagi hari ini akan memberikan kami satu kemenangan ya Tuhan. Kami yang semakin bercahaya dan kami semakin terang di dalam dunia ini ya Bapa. Bapa Surgawi, inilah ibadah kami pagi hari waktu Indonesia yang dimulai jam 5.30 pagi ya Bapa. Biarlah kami memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya ada amin ya. Wow, dari Arab Saudi belum tidur ya, padahal udah ini banget ini di Arab Saudi ini udah menjelang pagi ya, 4 jam selisihnya dengan Indonesia. Selamat bergabung dengan kami Ibu Tina. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian pertama yang akan dinyanyikan oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman. Mampirlah dengan doaku. Mari kita mendengarkan pujian pertama ini dengan mempersiapkan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan
Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, itu pujian kita yang pertama tadi. Saya percaya Bapak Ibu, saat ini kita akan persiapkan hati untuk mendengarkan renungan firman. Temanya sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ya, rise and shine, ya. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan mempersilakan kepada Ibu Suryani untuk memimpin kita di dalam renungan. Dipersilakan, Bu. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, puji nama Tuhan ya. Saudara yang kekasih, kita doa sekali lagi ya. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai hamba, urapi, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sucikan, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar sesuai dengan kebenaran. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang hari ini pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema Rise and Shine. Rise and Shine yaitu bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinarlah atau menjadi terang. Kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 60. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Memang ini tema ini kebetulan satu di gereja saya itu tempat saya layani. Jadi setiap bulan itu ada tema-temanya ya. Jadi satu bulan itu 4 minggu atau 5 minggu. Jadi pembahasannya yang sama dengan tapi yang berseri ya. Nah kita melihat di sini dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima, demikian bunyinya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini tema kita pada hari ini, pada pagi ini, bangkit dan menjadi teranglah. Ya, menjadi teranglah. Kenapa kita harus bangkit menjadi terang? Yang sangat luar biasa itu adalah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Wow, luar biasa. Karena sudah ada sumber terang
datang dalam kehidupan kita. Dan kemudian kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kita. Jadi ini dikhususkan adalah untuk anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Nah, Alkitab tegas mengatakan di dalam Alkitab di sini bahwa ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, saya pernah melayani di daerah 12 tahun. Ya, di daerah Kalimantan Barat. Dan biasanya saya kadang-kadang dipanggil untuk melayani masuk ke pedalaman jauh sekali ya. Berjam-jam naik motor ya. Nggak bisa, ada banyak jalan yang nggak bisa lewat mobil. Dan itu jalannya jelek sekali ya. Jalannya itu jelek karena tanah. Apalagi kalau seandainya itu hari hujan ya. Jadi licin. Jadi saya digonceng. Kadang-kadang konvoy ada 2 motor, 3 motor ya. Jemaat yang mengundang saya masuk pedalaman itu mengiringi saya, menjemput saya ya dengan motor. Dan itu berjalan berjam-jam, saudara. Nah, kadang-kadang kalau sudah malam, jadi dari malam, sore, kemudian masuk lagi, kita pergi lagi ke satu desa yang lain. Itu gelap. Gelap sama sekali, tidak ada lampu sama sekali, kecuali lampu senter daripada motor itu. Dan mencekam ketika kita masuk hutan, bunyi-bunyi binatang, wah, wah, ya, gitu ya, bunyi-bunyi burung ya. Wah, itu mencekam sekali, saudara. Dan selama tidak lihat terang ya, kita masuk hutan, kiri kanan gelap pekat ya. Yang kita hanya lihat hanya lampu sebatas lampu senter daripada motor itu. Dan saya suka tanya, masih jauh ke Pak? Oh, sebentar lagi Bu. Terus tanya lagi, masih jauh ke Pak? Gitu ya. Nah, ketika saya terus berjalan dan kalau melihat sudah ada cahaya masuk ke pedesaan dan kemudian lihat ada lampu terang di langit, wah saya senang sekali. Itu artinya ada kehidupan. Jadi di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Terang ini berbicara mengenai kehidupan. Jadi kegelapan itu berbicara akan dosa. Jadi Alkitab kalau berbicara mengenai gelap, kegelapan, itu berbicara mengenai dosa, mengenai kehidupan yang penuh dengan kejahatan, dunia kejahatan, dan juga kebinasaan. Nah, mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Bisa tolong Bu baca? Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Iya, yang berkata demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, jadi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, ini berbicara mengenai bangsa yang berjalan di dalam dosa. Bangsa yang hidup di dalam kejahatan, tidak punya pengharapan, tidak punya tujuan, dan menuju kepada kebinasaan. Ini berbicara mengenai bangsa Israel. Bagaimana Tuhan itu telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Dan mereka betul-betul menjadi kekasih Tuhan, mereka menjadi umat Tuhan. Akan tetapi setelah mereka masuk Kanaan dan kemudian mereka berkembang, mereka meninggalkan Tuhan. Tapi yang sangat luar biasa adalah Allah kita itu Allah Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Walaupun mereka telah jatuh berulang-ulang kali, Dia memanggil mereka kembali. Karena apa? Dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada janjinya. Dan kemudian kita melihat di sini ada janji yang sangat luar biasa.
bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan itu telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, bagaimana mereka bisa melihat terang yang bersinar? Dan ini juga berbicara kepada kita. Kita melihat di dalam ayat yang kelima dan keenam. Ayat yang kelima dan keenam. Nah, ayat kelima, sebab seorang anak, yang kelima, ayat kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud di dalam kerajaannya. Karena ia membesarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam. Nah, kita akan melakukan hal itu. Jadi jelas saudara, bagaimana bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ini melihat terang. Karena ada janji Tuhan, yaitu kedatangan daripada seorang anak telah diberikan. Itulah Yesus. Jadi kita melihat, dan Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12 di sini dikatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi Tuhan Yesuslah terang dunia itu. Dan dia katakan bahwa barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita bertobat, kita dilahirkan kembali, Alkitab tegas mengatakan, kita yang berjalan, kita yang menghidupi kehidupan dosa, sekarang kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi saudara, terang itu ketika hadir, maka kegelapan akan lenyap. Jadi salah satu daripada fungsi terang itu adalah menyingkirkan kegelapan. Ketika terang itu masuk, maka kegelapan akan lenyap. Jadi kita melihat di sini, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Yesuslah terang hidup itu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus itulah terang manusia. Jadi dengan kata lain, Alkitab tegas mengatakan, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dalam dia, kita mendapatkan terang itu. Dan yang sangat luar biasa di sini, dialah terang manusia. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan bagaimana keadaan kita? Kita melihat kita sudah dipindahkan dari kegelapan dan menuju kepada terangnya. Di Kolose, kita lihat dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 14. Kolose pasal yang pertama, ayat 12 sampai 14. Silakan Bu baca. Oke, ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, dan melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan
untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, Amin. amin. Jadi saudara, status kita, posisi kita sekarang ini adalah kita ini adalah anak-anak terang. Karena kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan anaknya. Masuk ke dalam kerajaan terang. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat pertama. Mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Di sini dikatakan sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Wah, luar biasa. Karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi di dalam Kristus terang dan kemuliaan Allah itu terbit di atas kita. Kenapa kita harus menjadi terang? Karena dunia ini berada di dalam kegelapan. Bahkan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang. Kita sudah mendapatkan terang, kita dijadikan anak-anak terang. Kemuliaan dan terang Tuhan itu sudah ada pada kita. Sebab itu Tuhan mengatakan kepada kita, arise and shine, be shine. Artinya, ayo bangkit, menjadi teranglah. Karena terangmu sudah datang. Karena kemuliaan Tuhan sudah terbit. Kita harus menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di keluarga kita, di lingkungan kita, di kota kita, di kampung kita. Everywhere we go, we have to be shine. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus menjadi terang. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita. Kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Matius pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-14, 15. Bisa tolong Ibu? Baik. Ayat 14-nya berbunyi demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, kamu adalah terang dunia, 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita ini menjadi PPO, pusat perhatian orang. Ya. Jadi kenapa orang lain tuh kalau bikin apa segala macam, kayaknya orang cuek-cuek aja. Tetapi kalau orang Kristen melakukan sesuatu, wah udah santer, diomongin, diceritakan, dibahas. Karena apa saudara? Karena kita memang pusat perhatian. Kita ini kota yang terletak di atas gunung. Kita ini terang dunia, menjadi pusat perhatian setiap orang. Kita ada di tengah-tengah kota yang terluka. Kita ada di tengah-tengah kota yang merana. Penuh kematian, kejahatan, kelelahan, keputusasaan. Kita hadir di sana untuk menjadi terang, menghadirkan kehidupan Kristus, menghadirkan pengharapan, menghadirkan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, ini nggak main-main loh, dahsyat banget. Saudara dan saya ini adalah terang. Ini dibutuhkan oleh setiap orang. Dan bagaimana terang itu bisa bercahaya? Ayat yang ke-16. Kita lihat ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi apa yang kita sinari itu, apa yang kita tampilkan pantulan itu adalah perbuatan baik. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ya kan? Jadi ketika orang lihat hidup kita, mereka melihat Tuhan. Mereka melihat sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Ada satu pengharapan yang luar biasa. Dan yang sangat luar biasa di sini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saudara, kita memang tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tetapi kita diselamatkan karena iman. Tetapi orang yang beriman pasti hidupnya diubah dari waktu ke waktu. Karena Tuhan yang mengubahnya lewat Roh Kudus. Ada buah roh yang dihasilkan dalam kehidupan orang Kristen. Dan buah roh inilah yang bercahaya, yang bersinar. Sehingga mereka melihat kasih dalam kehidupan mereka. Mereka melihat ada damai sejahtera, ada sukacita. 9 buah roh itu nampak dan tampil dalam kehidupan kita. Dan mereka ingin memiliki itu, saudara. Mungkin saya pernah bersaksi ketika saya masih di Kalimantan. Jadi saya mengajar, sekarang kebetulan saya mengajar di sekolah Alkitab, jadi saya nyetir mobil sendiri hanya 40 menit dari tempat saya. Jadi dari jauh saya melihat ada truk nyerempet motor dan motor itu jatuh, truknya lari. Jadi saya datang, kemudian ada mama dengan anak. Anaknya ini kakinya patah, tapi mamanya cuma hanya lecet-lecet. Jadi saya berhenti dan kemudian karena semua orang lewat-lewat aja saya berhenti. Jadi saya telepon ke kampus, saya bilang ini ada kecelakaan. Mereka berpikir bahwa saya yang kecelakaan. Dan mahasiswa saya dengan polisi sekaligus datang ya. Dan saya bilang bukan saya kecelakaan, ini ada orang yang kecelakaan. Lalu saya tolong motor ibu itu masukkan ke mobil saya, kebetulan itu sliding door. Mobilnya masukkan dan kemudian saya tetap ngajar kuliah dan ada ambulan ibu ini sama anak ini kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah saya mengajar, saya ke rumah sakit itu dan mengunjungi orang yang tadi kecelakaan. Dan mereka betul-betul orang M. Mereka bukan anak Tuhan. Dan dari suku yang susah sekali untuk percaya Tuhan Yesus. Saya bilang, boleh saya berdoa buat anak Bapak menurut iman saya. Oh boleh Bu, boleh Bu, boleh. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus junjungan kami, Engkau sudah ya. Jadi saya penginjilan lewat doa. Nah waktu saya mau pulang, ada sepupu dari anak ini. Ibu lewat mana? Lewat kampung, ada satu kampung. Iya lewat, saya bilang gitu. Boleh saya ikut ibu? Oh boleh, saya bilang silahkan. Jadi dia dengan anak ibu muda. Jadi baru saja keluar dari pintu rumah sakit. Lalu dia bilang gini, Ibu, syarat-syarat jadi orang Kristen itu apa ya? Saya kaget. Loh, kok nanya syarat-syarat jadi orang Kristen? Iya, saya itu ya dari tadi tuh lihat ibu katanya. Senyum ibu tuh kayaknya, ibu tuh hatinya mulia banget. Oh itu yang kamu lihat. Itu mah Tuhan Yesus yang ada di hati saya bilang gitu. Saya mau dong Bu, katanya. Apa sih syarat-syaratnya? Jadi saya ceritakan dan saat itu juga ibu itu bertobat terima Tuhan Yesus. Saudara. Dan ini adalah terang yang dia lihat. Oleh sebab itu mari kita melihat di dalam ayat yang ketiga dari Yesaya 60. Yesaya 60, saudara. Yesaya 60 kita baca. Ayat yang ketiga. Minta Ibu Heni tolong. Ya, Yesaya 60 ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wah, luar biasa saudara. Kalau di dalam bahasa Inggris di situ bangsa-bangsa itu Gentiles. Gentiles itu
orang-orang yang belum percaya Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dari bermacam-macam bangsa. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada apa? Terangmu. M kecil loh ini. Dari perbuatan kita, dari hidup kita. Mereka melihat terangmu. Jadi bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Karena di mana ada terang, semua orang datang kepada terang itu. Karena terang itu memang menarik semua orang. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan akan datang melihat terang kita. Dan dia ingin juga tahu dari mana sumber terang itu. Oh, dahsyat banget. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atas. Jadi berbicara mengenai raja-raja ini berbicara pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin suatu wilayah. Jadi bukan hanya masyarakat yang di sana datang kepada terang Tuhan, tetapi kita menjadi terang bagi para pemimpin bangsa saat itu. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu, angkatlah dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun. Di mana ada terang, di situ ada orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, kita melihat saudara, perbuatan baik. Kita memang bukan diselamatkan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Tapi setelah kita percaya sama Tuhan Yesus, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 di situ dikatakan. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita lihat di sini saudara, hidup dalam apa? Dalam perbuatan baik. Ini yang Tuhan mau, saudara. Dan ini dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena memang tujuan Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus tadi katakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 16. Supaya perbuatan baik mereka lihat dan mereka memuliakan Bapamu. Jadi ini yang Tuhan mau. Ada perkataan Kristus. Ada pikiran Kristus, ada hati Kristus, ada tindakan Kristus. Wah, sempurna banget dong, Bu. Ya memang Tuhan mau seperti itu. Bukan berarti kita nggak ada kelemahan. Kita ada kelemahan, tapi dalam kelemahan kita bisa menang. Kita nggak tinggal di sana. Kita tidak terpuruk di sana. Orang melihat juga ketika ada kelemahan, oh kok bisa menang ya? Ketika sedang sakit, kok ada mukjizat ya? Ada sesuatu, inilah terang. Hidup yang meaningful. Dan inilah yang akan membawa orang kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, sekarang bagaimana terang itu kita bisa bagikan. Selain lewat perbuatan baik. Dan lewat apa lagi? Lewat memberitakan kabar baik. Ketika orang datang melihat terang itu dan mereka bertanya akan firman Tuhan. Rahasianya apa? Firman Tuhan kita harus beritakan. Injil. Injil itu adalah terang. Terang dunia. Memberi pencerahan. Memberi tuntunan. Kemudian bukan hanya itu. Kita mau memuridkan orang tersebut. Sekarang bagaimana kita bisa menjaga supaya terang itu tetap menyala dalam hidup kita. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dan berakar pada firman-Nya. Jelas. Firman itu bisa redup nggak? Maaf, bukan firman. Terang itu bisa redup nggak? Bisa saja. Ketika kita tidak lagi bina hubungan dengan Tuhan.
ketika kita sudah berhenti untuk belajar firman Tuhan, persekutuan kita sudah jauh dari Tuhan, maka sinar itu akan redup. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jangan padamkan roh. Saudara, kita hanya menyerap terang dari Tuhan. Terang yang kita miliki itu dari Tuhan. Sehingga kita bisa bersinar. Sama seperti kabel, lampu listrik, bola lampu. Hanya nempel pada sumber listriknya. Tapi selama dia menempel, dia akan bercahaya. Tetapi kalau dia udah nggak nempel, pasti dia akan mati. Demikian juga, ketika kita jatuh dalam dosa dan kita tidak selesaikan, saudara, tanda-tanda kegelapan, ketika lampu mati, ketika redup, jelas kegelapan mulai masuk. Dan tanda-tanda kegelapan mulai muncul. Yang tadinya karakter ilahi ada dalam hidup kita. Tetapi mulai karakter daripada kegelapan muncul. Sebab itu, terang itu harus tetap dijaga. Terang itu harus tetap menyala. Jangan padamkan roh Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itu harus dijaga, saudara. Jadi yang pertama itu adalah kita bertumbuh dan berbuah, berakar dalam firman Tuhan. Dan kita baca itu dari Kolose, kita baca beberapa ayat lagi sebelum kita tutup. Kolose 1 ayat 9 dan 10. Kolose 1 ayat 9 dan 10. Ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini saudara. Dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Setiap hari, malam, siang, pagi, ya, Sema Adonai memberikan pengajaran-pengajaran, saudara. Ya, ini supaya kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Ketika kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, saudara, pasti kita akan berbuah. Pasti ada terang Tuhan. Dan kita melihat yang terakhir, yang berikutnya itu adalah membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia batiniah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi hidup kita, roh kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Dan kemudian 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Korintus 4 ayat ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dari wajah Kristus. Amin. Jadi
Mari saudara bangkit dan bersinar. Kalau saudara ada di sana, di suatu tempat, dan tempat itu bertahun-tahun saudara tinggal di sana, tempat itu masih gelap, berarti something wrong dengan saudara. Karena dimanapun anak-anak Tuhan berada, ketika dia membawa terang, maka tempat itu akan berubah. Tempat itu akan mengalami transformasi. Karena ada anak-anak terang yang tinggal di sana. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi ini akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bangkit dan menjadi terang. Terima kasih untuk identitas yang sangat luar biasa. Bahwa kami ini adalah terang dunia yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Semua orang akan datang melihat terang yang kami pancarkan sehingga lewat hidup kami banyak orang datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Amin. Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu atas renungan firman-Nya. Sangat memberkati kita ya Bapak Ibu semua. Telah diketahui bahwa kita ini bukan lagi anak-anak gelap, kita adalah anak terang. Jadi Tuhan mau kita untuk memancarkan terang kita terhadap dunia ini ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pagi ini. Jum Sema Adonai, kehadiran banyak peserta. Saya percaya Bapak Ibu rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian yang kedua, Tetap Cinta Yesus, yang dinyanyikan oleh Ibu Murni. Dipersilakan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Ini pernyataan dari hati kita masing-masing ya. Kita bilang kepada Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan rencanamu. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memimpin doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan kami firman Tuhan mengenai bangkit dan menjadi terang. Bapa, kami tahu dunia ini penuh dengan kegelapan. Kami bukan milik dunia lagi Bapa. Kami adalah milik-Mu. Engkau adalah terang dunia. Kami adalah anak-anak-Mu yang menjadi terang bagi dunia ini juga. Mampukan kami Bapa untuk dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Dari kehidupan kami terjadi transformasi, kami bisa berbuat baik kepada siapa saja. Dan kami bisa memberitakan firman Tuhan. Bapa, terima kasih ya Bapa. Mari Bapa terus Engkau bekerja melalui pertolongan Roh Kudus, agar kami semakin bertumbuh dan berbuah-buah lebat dan berbuah tetap di dalam Engkau ya Bapa. Dan Bapa, ajar kami selalu setia kepadamu, agar kami memiliki hubungan intim bersamamu. Bapa, kami tahu, dikala kami mendekatkan diri bersamamu, maka cahaya terang-Mu menaungi kami dan menyinari kami ya Bapa. Bapa, terima kasih. Berkati Ibu Suryani yang telah menyampaikan kebenaran firman ini. Kami percaya ya Bapa, pelayanannya dimanapun dia berada, Tuhan terus berkati. Bapa, untuk bulan Desember nanti, keberangkatannya ke negara Nigeria ya Bapa, kami juga serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami meminta Tuhan perlindungan-Mu atas hamba-Mu ini. Kemanapun dia berangkat Tuhan, kemanapun dia melayani, Tuhan menyertai dan melindungi hamba-Mu ini. Berkati kesehatannya Bapa, berkati keuangannya, berkati familinya, berkati pelayanannya dimanapun dia berada. Bapa, kami percaya ya Bapa untuk Jum Sema Adonai, setiap hari Engkau juga memberkati renungan-renungan yang sudah disampaikan. Bahkan besok Bapa dan lusa untuk sepekan 1 minggu ini. Bapa tolong berkati. Sehingga melalui Jum Sema Adonai ini ya Bapa, YouTube kami Bapa, ini akan memberkati banyak. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami aminkan firman Tuhan. Dan ajar kami kembali Tuhan untuk merenungkan firman-Mu ini sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Engkau menemukan kami menjadi orang yang setia beribadah kepadamu ya Bapa. Dan kami mampu menyinari dunia ini dengan terang yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengumumkan besok kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kami di ibadah online, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dia akan meneruskan pelajaran mengenai doa Paulus yang keempat ya. Saya percaya Bapak Ibu akan terus bersama-sama kami. Jangan ketinggalan karena pelajaran pertama, kedua, dan ketiga sudah kita pelajari. Dan pelajaran yang keempat besok kita akan terus
terus belajar. Bapak Ibu, pelajaran-pelajaran ini bukan pelajaran-pelajaran biasa, tetapi pelajarannya biasa diajarkan di sekolah STT, dan pelajaran ini adalah secara teologia ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, saya juga mau mengumumkan, Jum Sema Adonai, kami ada doa setiap hari Senin dan hari Sabtu. Saya percaya Bapak Ibu apabila ada pergumulan doa yang mau ditopang, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahukan kepada kami tim Sema Adonai akan berdoa untuk Bapak dan Ibu. Baik, kita akan mengakhiri renungan pagi kita hari ini. Kita akan menerima berkat dari hambanya Ibu Pendeta Suryani. Dipersilakan Bu. Suaranya Bu, masih di mute? Ya. Ya, silakan. Saudara yang kekasih, mari kita tutup dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus, persekutuan di dalam Dia, senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Suryani atas pelayanannya. Ya, selamat beraktivitas. Saya tahu Ibu Suryani akan menyeberang ke tempat lain karena ada pelayanan di tempat lain setelah ini ya. Bu, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa ya, kita akan kembali lagi bersama-sama dengan Jum Sema Adonai pukul 5.30 besok pagi. Dan malam ini jangan lupa juga ada pelajaran firman Tuhan di Jum Sema Adonai. Tuhan Yesus memberkati.